Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD. Bersama gue Jody, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan dalam video kali ini gue mau bahas seputar motor yang bisa dibilang menjadi primadona biker seluruh dunia. Dan ini dia Ducati Panigale V4. Dan sesuai judulnya di sini gue mau sharing soal plus minus dari motor ini setelah udah gue pakai kurang lebih ya 3 harian gitu ya. Gue pakai buat harian. Intinya ya gue pakai buat aktivitas gitu kan. Dan akhirnya gue ketemu beberapa poin-poin yang ada 3 poin plus menurut gue sama ada 3 poin minus versi dari gue. So kalau begitu apa aja poin-poin tersebut, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa juga untuk di like videonya. Oke, kalau begitu enjoy the video. Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one stop shopping online terpercaya, dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping! Kita mulai dari minusnya dulu ya, karena memang terlepas dari kesempurnaan dari Ducati Panigale V4 ini, motor ini juga memiliki beberapa poin minus gitu ya, karena ternyata pada kenyataannya gitu motor ini kan kalau gua pribadi gua suka pakai motor itu untuk aktivitas gua sehari-hari, untuk gua pakai harian dan ya akhirnya gua cukup mengenal lah si Panigale V4 ini kalau dipakai buat di harian, terutama di Jakarta gitu ya, di Indonesia di Jakarta. Dan gimana rasanya? Jadi ini adalah poin pertama, motor ini itu panas. Jadi gue cobain untuk berbagai macam setelan ya, intinya kayak setelan outfit gue yang terkadang pakai hoodie, terkadang gue pakai jaket rabbit and wheels segala macem. Tapi lebih khususnya itu celananya ya, karena waktu itu beberapa waktu kayak gue sempat pakai celana panjang. Pertama gue coba kayak pakai celana yang ya celana chino gitu, celana kain biasa gitu kan panjang. Dan itu kalau misal gue pakai itu panasnya wow, langsung merata gitu ya, dari paha ya, dari bagian pinggang sampai ke bawah tuh benar-benar mateng gitu. Dan tidak sangat gue rekomendasikan pokoknya kalau teman-teman pengen harian pakai Panigale V4 terus pakai celananya yang celana panjang chino atau kain biasa atau gimana, no banget. Tapi gue udah punya solusinya. Jadi kalau misal teman-teman punya celana panjang yang memang proper untuk riding, yang cenderung bahannya lebih tebal kayak jeans, kayak Levi's gitu-gitulah, pokoknya celana riding, itu ternyata cukup menangkal hawa panasnya lah, walaupun tidak 100% efektif, tetapi ya lumayan lah, karena memang basicnya nih motor panas sih. Yang kedua, poin minus berikutnya adalah soal ya kembali lagi kita menggunakan motor ini di dunia nyata, pasti ketemu jalan lancar, jalan belok-belok, lurus, khususnya di Jakarta macet. Banyak stop and go, dan kayaknya memang ini sudah menjadi karakter dari motor Panigale V4 ini, karena maupun kita mau pakai riding mode yang lebih lebih cukup friendly gitu, karena kebetulan gua most of the time pakai riding mode street, yaitu adalah versi yang jalan rayanya. Ya di RPM bawah tuh dia nggak stabil guys, jadi cenderung kayak bawahnya tuh ngadet-ngadet gitu, terus juga kayak terkadang nggak begitu stabil dalam maintaining RPM-nya, misalnya di stay di 3000 2000 begitu, itu lebih cenderung gue suka tiba-tiba mati motornya. Mungkin ya menurut gue mungkin ini adalah tipikal motor kopling pada umumnya juga, tapi feeling gue juga memang dari karakter mesinnya nih, karena mohon maaf mesin dari motor Panigale V4 ini kan 4 silinder V4 engine gitu kan, yang memiliki mungkin udah 200 belasan horsepower, terus lu pakai buat pelan-pelan sebenarnya tuh secara nggak langsung kayak menyiksa motornya juga gitu. Makanya akhirnya mengakibatkan suhu mesin menjadi tinggi dan akhirnya menjadi nggak stabil gitu untuk maintaining RPM-nya biar stabil di kemacetan atau di low speed lah gitu. Jadi menurut gua sih kalian perlu wanti-wanti juga kalau misalnya mau pakai harian dengan Panigale V4 ini, karena ya motor ini cukup brutal, saking brutalnya di low speed aja dia nggak stabil, maunya ngebut gitu loh. Dan poin minus berikutnya lebih tepatnya mungkin ini adalah general knowledge aja, karena pada dasarnya memang motor Ducati itu untuk teman-teman yang belum tahu spare parts-nya, kalau memang kalian sudah memiliki motor ini dan tipikal ridernya kayak gua gitu yang memang make motor untuk aktivitas sehari-hari, dan ini kebayang banget kalau Panigale V4 yang misalnya tiba-tiba harus ada peremajaan parts, itu pasti kalian harus menyiapkan kocek
yang nggak murah gitu. Memang sih harga motornya mahal. Pokoknya kalau kalian udah punya motor Ducati, banyak yang bilang ya harus siap dengan segala perawatan dan biayanya ya. Cuman menurut gua ada make sense-nya, tapi juga ada yang nggak masuk akal ya gitu. Yang paling yang nggak masuk akal kayak misalnya contoh satu part kecil aja harganya bisa ya kayak sekali servis moge gitu. Jadi kadang itu aja sih yang masih menjadi problematika anak Ducatisti menurut gue ya. Gue udah 3 tahun sebagai ownership motor Ducati, dan ya ini penting banget gue share ke teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mau punya motor Ducati, ya maintenance biayanya lumayan. Tadi kan kita sudah bahas soal minus-minusnya nih, dan sekarang kebalikannya yaitu poin plusnya. Karena motor ini tuh sangat asik banget kalau kita pakai untuk motoran. Dan untuk plus yang pertama, pada dasarnya Ducati Panigale V4 itu dalam 2 tahun terakhir menjadi superbike terbaik di pasar global gitu ya, karena nggak bisa kita pungkiri bahwa banyak anak motor di seluruh dunia itu suka banget sama yang namanya Ducati Panigale V4. Apalagi yang model tahun 2023 sampai 2024 ini. Memang modelnya sangat garang banget. Dicomot dari Panigale V4R yang generasi pertama, ya kan. Karena dia memiliki sisi fairing yang sudah modelnya ada sirip-sirip untuk airflow aerodinamika dari si desain fairingnya Panigale V4 ini. Dan menurut gue memang tampilannya aduh cantik banget, parah. Gue ini sambil ngelihat motornya kayak parah men, cantik banget gitu. Cantik, garang, dan semua kata-kata indah tuh ada dalam motor ini gitu kalau kita ngelihat dari sisi desainnya. Belum lagi soal dari segi performanya yang memang sudah terbukti ampuh menjuarai dunia World Superbike 2 kali berturut-turut back to back. Begitu juga dengan MotoGP-nya di Ducati yang dijuarai dunia oleh Pecco Bagnaia gitu kan, dan menghasilkan motor massal mereka tuh yang versi flagshipnya ini bener-bener mantap bro, sumpah. Plus berikutnya dari sisi gue pribadi, ketika gue menggunakan motor ini untuk harian dan di daerah kemacetan di Jakarta ya, udah bukan ibu kota. Jadi ya ini motor gede sebenarnya, karena dia ya wajar sih ya, mesin engine V4 pasti dia cenderung lebar. Tapi menurut gue terlepas dari dimensinya yang cukup bagong untuk kelasan superbike dari Ducati, tapi ini enteng banget ya. Gue bingung juga nih, enteng, presisi, handlingnya mantep. Buat teman-teman yang memang pecinta motorsport, naik motor ini ketika udah jalan pasti nggak begitu kagok. Memang sih memiliki ergonomi yang cukup agresif parah. Bukan cukup lagi ya, pokoknya agresif parah. Dia nunduk, dia lebar, dan cenderung si seat height-nya itu kan dia tinggi juga ya, kurang lebih kayak mungkin 860, 870 mm seat height-nya. Pokoknya dia memang cenderung tinggi, dan kita tuh yang tinggi pas-pasan kayak gue, tinggi 170 cm itu jinjit balet untuk 2 kaki. 1 kaki lumayan lah, tapi ketika udah dipakai jalan, itu handlingnya ternyata semakin gue sering pakai semakin ajib. Jadi gue bisa bilang juga adaptasinya juga termasuk cepat. Dan ya paling itu aja sih soal ergonomi yang memang kalian sudah harus terbiasa dengan karakter motornya. Dan poin plus terakhir yang bener-bener gak gue sadarin dan ternyata ini sangat enak gue kendarain untuk hari-harinya gitu. Motor ini tuh halus banget, kayak motor Jepang, sumpah. Dimulai dari kayak quick shifternya, auto blippernya, tarikan gasnya, terus tuas kopling si motornya juga dia ringan karena juga sudah hidrolik. Dan motor ini tuh bener-bener halus banget ya. Prakteknya tuh bener-bener kayak naik motor superbike Jepang yang gue ngerasa gak ada kasar-kasarnya sama sekali. Powernya juga deliverynya harus, walaupun memang dia engine-nya V4, tetapi dia tuh pinter banget. Jadi kalau misalnya di RPM yang cukup rendah, dia cuma aktif 2 silinder ya. Tapi kalau udah full speed, baru mesin full V4-nya itu langsung bekerja dengan sempurna. Dan untuk dari transisi dari 2 silinder ke 4 silinder itu dan sebaliknya benar-benar mulus gitu ya. Nggak ada yang rasa hentakan, nggak ada idle-nya pun juga cukup halus karena kebetulan ini motor full standar. Knalpotnya juga suara mesinnya sangat berkarakter, walaupun memang suara ciri khas dari Panigale nggak pernah lepas dari yang versi Panigale sebelumnya. Dan ya paling segitu aja untuk video kali ini. Semoga informasinya berguna. Poin plus minusnya at least itu yang udah gue rasain, tidak dikurangin, tidak dilebihin, pokoknya apa adanya aja. Ya baik lagi ya, motor ini pada dasarnya orang lihat pasti suka, modern futuristik abis. Tapi menurut gue juga desainnya jadi kayak nggak lekang oleh waktu juga sih menurut gue ya. Modernnya itu yang memang modern yang udah top gitu. Yang menjadi opini gue pribadi adalah di motor kalau harus berubah desain fairingnya itu
itu Ducati bingung banget sih, karena desainnya sih menurut gue udah mantep banget, enak banget gitu buat dilihat gitu kan. Kalian di pagi hari ngeliatin motornya sambil minum kopi atau apa, ini motor asli men, kayak sebuah trofi dalam bentuk motor gitu. Jadi ya seperti itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan ditunggu terus video berikutnya soal Panigale V4 ini karena masih ada konten-konten yang lainnya. Gua akan nge-review motor ini, pokoknya stay tune terus, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. So kalau begitu, I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.